wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita juga sebentar lagi akan menghadapi tahun baru ya. Tanggal 19 Juli sudah akan masuk ya ke 1 Muharram. Makanya di kalender kita tanggalnya tanggal merah. Artinya libur. Makanya nanti Bapak dan Ibu yang sehari-hari menyampaikan satu hadis ya. Ini hadis yang sahih muttafaq alaih, di mana Bukhari dan Muslim ya juga meriwayatkan hadis yang sama. Makanya disebut muttafaq alaih itu ya, Bukhari dan Muslim ini sama-sama meriwayatkan dengan ya hadis yang sama ya terkait dengan kecenderungan ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, itu ada 7 golongan yang kata Nabi 7 golongan itu akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir, di hari kiamat nanti. 7 golongan itu kata Nabi, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Kata Nabi, ke-7 golongan itu salah satunya adalah seseorang yang hatinya cenderung di masjid. Ini hadis istimewa banget. Jadi orang yang punya kecenderungan di masjid itu adalah salah satu orang yang nanti di akhirat nanti udah pasti dapat pertolongan Allah. Ya, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keistimewaan khusus ini ya. Jalur masuk surganya itu khusus karena apa? Jalur pertolongan dari Allah ini khusus. Kenapa? Karena hatinya cenderung ke masjid. Jadi orang yang cenderung ke masjid ya, teringat dengan ibadah di masjid, teringat dengan kondisi masjid, teringat dengan kebersihan masjid, teringat dengan di masjid ada yang kurang sedikit-sedikit, lampunya mati, kotor, mungkin perlu diperbaiki. Ya, belum ada yang azan.
oh saya harus cepat ke masjid untuk ibadah dan sebagainya. Orang yang seperti ini salah satu orang yang akan mendapatkan ya naungan dari Allah dengan jalur khusus karena kecenderungan ke masjid. Oleh karena itu kita bisa ambil bagian dari salah satunya. Kecenderungan ke masjid itu bisa jadi pokoknya kita kangen gitu kalau dengar azan pengen segera ke masjid. Ada yang cenderung ke masjidnya karena aduh ini kebersihan gak ada yang ngurus, Haikalnya lagi libur, izin ke Pak Ketua DKM seminggu pulang kampung karena punya kampung. Kalau yang nggak punya kampung nggak punya pulang kampung. Lagi libur kuliah pulang kampung ketemu keluarganya. Nggak ada yang ngurusin masjid. Waduh, keingetan terus. Waduh, sebentar lagi mau kurban. Apa yang perlu disiapkan? Jadi ingat terus apa yang ada di masjid. Walaupun mungkin saya bukan pengurus. Ini pengurus butuh bantuan apa tentang masjid? Ada kegiatan apa di masjid yang saya bisa bantu? Kita bisa ambil bagian dari kegiatan yang di masjid yang kita cenderung hati kita untuk ke masjid sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan latar belakang yang kita miliki. Ada yang keingetan di hari Jumat, ada yang dikeingatan di malam Jumat, ada kajian malam Jumat, ada yang keingatan kegiatan masjid. Semuanya begitu kecenderungan kita terhadap masjid, insya Allah kalau itu ikhlas dengan adab-adab di dalam masjid dan sesuai dengan anjuran dari Nabi, insya Allah salah satu yang akan mendapatkan keutamaan. Tentu kita tidak mungkin semuanya, ya. Ada yang bisa membantu dengan keuangan hartanya, karena ada keluangan harta. Tapi tidak semuanya ada keluangan harta. Ada yang membantu dengan waktu, tenaga, karena mungkin punya waktu dan punya tenaga, ya, sehingga dia bisa membantu dengan hal tersebut. Ada yang membantu juga mungkin dengan aktivitas menjadi pengurus, harus aktif menjadi pengurus. Ini peluang kesempatan tentu untuk bisa cenderung ke masjid. Kenapa? Pasti jaminan Nabi yang bicara, Nabi yang bersabda, kecenderungan ke masjid akan menjadikan seseorang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nanti di yaumil akhir. Keistimewaan berikutnya juga, ini hadisnya sahih juga. Jadi orang yang cenderung ke masjid, kata Nabi, malaikat itu akan mendoakan orang yang ke masjid jika malam yuhdis takulu malaikat, ya. Orang yang datang ke masjid tapi dia masih punya wudu, malaikat itu akan mendoakan apa kata Nabi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah akan mendoakan, ya Allah ampunilah dosa orang ini, ampunilah dosa dia. Jadi kalau kita ke masjid, utamakan, usahakan punya wudu. Beda orang ke masjid nggak punya wudu, karena yang punya wudu didoain oleh malaikat, hadisnya sahih. Apa doa malaikat untuk kita? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Ini baru datang ke masjid aja punya wudu udah didoain malaikat. Apalagi ke masjid punya aktivitas banyak. Ya, aktivitas banyak itu maksudnya bisa beribadah, bisa memperbaiki masjid, ya, bisa diskusi di masjid dan sebagainya. Makanya walaupun hanya sekedar ringan rapat di masjid, kalau punya wudu lebih utama karena akan didoakan oleh malaikat. Ada rapat undangan dari Pak Ketua DKM ke masjid, tapi tidak punya wudu, malaikat berbeda perlakuannya. Karena yang punya wudu akan didoakan oleh Allah malaikat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepada dia. Jadi beda. Makanya kalau kita aktivitas di masjid itu beda, sangat istimewa, manfaatkan tentu kesempatan itu. Dan jangan lupa juga banyak adab-adab di masjid, salah satunya misalkan, ya, ada, ya, kalau kita hadir ke masjid, masuk ke masjid, ya, kata Nabi,
sebaiknya ya kita akan juga adab ke masjid itu membaca doa. Ya, ini hadisnya sahih juga, misalkan doa yang dibaca ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, jangan lupa. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Anak-anak kalau masuk ke masjid jangan lupa tuh baca doa. Hadisnya sahih. Ya, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ya memohon kepada Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Sederhana, datang ke masjid baca doa, adabnya masuk dengan kaki kanan. Ada yang nanya, mulai kaki kanan itu mulai dari mana? Dari bawah, apa dari tangga, apa dari pagar atas, atau mulai dari tanjakan? Ada yang nanya, anak-anak tuh begitu. Pak Amir nih kalau masuk masjid saya baca doa, startnya dari mana nih? Karena itu emper masjid, itu berarti masjid tuh Pak. Atau masuk keramik tuh Pak, sandal kita buka, naik ke atas, saya mulai kaki kanan di situ, berarti saya doanya di situ ya Pak ya. Ada yang nanya lagi, oh berarti saya masuk tangga ya Pak, ini tangga pertama. Ada yang nanya lagi, atau jangan pagar yang atas Pak. Ya. Jadi dalam hadis ini yang dimaksud membaca doa masuk masjid adalah ketika kita sudah masuk ke dalam masjid tempat ibadah. Kalau kita menganggap bahwa tempat ibadah startnya adalah keramik bawah, start dari situ. Kalau kita anggap startnya adalah dari pagar yang atas, berarti startnya dari situ. Ya, jadi silakan kita menganggap. Kalau udah terbiasa memang bawah itu juga untuk ibadah, sering buat tarawih, berarti startnya dari keramik. Kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jangan lupa. Ya, kita ke masjid tiap hari, doanya nggak dibaca, sayang. Karena itu doa yang memang dianjurkan oleh Nabi, ya, dan memang itu sahih. Begitu juga keluarnya, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ketika keluar masjid nanti, startnya silakan dari atas apa dari bawah, dengan membaca doa, ya Allah sesungguhnya aku mengharap karuniamu. Ini adab-adab ke masjid tentu juga kita jaga. Jadi kata ulama, tafsir hadis tadi mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah itu ketika kecenderungannya ke masjid, tetapi di dalam masjid juga menjaga adab-adab ketika di masjid. Jadi kalau cenderung ke masjid, tapi di masjid tidak menjaga adab, ya tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh anak-anak kita kan demen tuh ke masjid. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, itu kalau hujan main bolanya pindah ke masjid. Kalau di lapangan pakai bola plastik, kalau di masjid pakai sarung atau peci. Ibu-ibu sih jarang lihat. Kalau bapak-bapak sering lihat itu sarung diwel-wel gitu, diikat jadi bola. Ya, nggak ada sarung peci pun jadi. Nggak ada peci, cari kertas di bulan-bulan pakai tangan gitu jadi bola. Itu berarti adab di masjidnya tidak dapat. Makanya anak-anak yang ke masjid pun dijaga. Makanya selalu diusahakan kalau udah masuk masjid jangan bercanda. Ya, tetapi bukan berarti kalau anak ke masjid bercanda kita omelin, kita habisin ya. Dulu pernah ketika saya mahasiswa, saya tinggal di masjid di Ar-Rahmah Rempoa. Waktu itu saya ngajar anak-anak TPA gitu. Kalau berisik itu ada pengurus masjid datang. Anak tuh bukan diomelin, ditarik kupingnya set dari dalam sampai keluar. Sedih saya. Ya, jadi bukan begitu caranya, bukan dimarahin habis-habisan. Tapi kita sebagai orang tua tentu punya kewajiban untuk memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak kita. Anak ke masjid udah alhamdulillah,
ya, karena kecenderungan mereka mau ke masjid sudah alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita tentu sama-sama memberikan arahan dan bimbingan. Ya namanya bercanda anak-anak. Lama-lama insya Allah mereka akan berubah. Makanya kalau anak-anak di masjid bercanda tidak harus kita marahin. Karena belum tentu marah itu menjadi solusi buat anak-anak. Malah bisa jadi sebaliknya, ya. Kecuali udah dengan berbagai cara. Dan bisa sesekali kalau guru itu biasanya ada tahapan, dilembutin tidak bisa, agak kencang tidak bisa, ya. Kadang-kadang ada punishment, ya, ada hukuman gitu. Tapi itu hukuman yang mendidik tentu, ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Karena keutamaan ke masjid ini ternyata hadisnya saya temukan banyak. Kepingin mungkin pekan depan saya akan angkat lagi. Ada beberapa hadis yang barangkali perlu kita dalamin kembali. Mudah-mudahan ketika kita ke masjid bisa lebih memaksimalkan. Kenapa demikian? Karena keutamaannya begitu banyak. Ya, barangkali kalau kita kaji lebih mendalam, diresapi oleh kita sehingga dalam aplikasi atau pelaksanaan kita bisa memanfaatkan, ya, kesempatan ketika di masjid untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah. Beda mungkin kalau kita tidak mendalami, banyak hal-hal yang mungkin tidak kita dalami, sehingga mungkin pahala kita ke masjid mungkin banyak amalan yang tidak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ya hadis ini bermanfaat untuk kita, menjadikan motivasi kepada kita bagaimana supaya kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ke masjid tadi baru sedikit, ya, salah satunya juga nanti amalkan doa masuk masjid, keluar masjid, dan mungkin amal-amalan lain yang barangkali saya lanjutkan di pekan depan supaya barangkali kita bisa memaksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.